Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi di video kali ini aku mau share tentang budgeting bulanan aku. Setiap awal bulan ya aku share tentang video budgeting gitu. Nah, ini udah aku bikin sketsanya. Tadi sambil nungguin anak-anak ngerjain PR ngegambar, jadi ya udahlah aku juga ikut ngegambar gitu ya. Agak berbeda dari bulan-bulan sebelumnya untuk budgeting kali ini. Benar-benar aku bikin oret-oret kayak gini ya. Tujuannya sih biar menarik aja gitu ya. Biar lebih semangat lagi untuk mengelola keuangan. Sebelumnya aku ucapin makasih banyak ya yang udah klik video aku, yang udah support, yang selalu hadir di setiap video-video yang aku upload. Pokoknya yang udah subscribe, yang udah memberikan komentar positif di channel aku, makasih banyak. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kalian, rezeki yang lancar dan sehat selalu, amin. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, yang baru klik video aku, selamat datang. Jangan lupa dukungannya ya, dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar yang positif biar aku makin semangat lagi untuk upload video-video lainnya. Nah, mohon maaf ya bunda-bunda teman-teman semuanya yang salah fokus sama kaki tripodnya. Aku gak nyadar ternyata ke record. Nyadar-nyadar pas waktu aku ngedit gitu ternyata kaki tripodnya ke bawah. Abaikan aja ya, kita fokus ke budgeting bulanannya aja. Gimana nih Bun untuk budgeting keuangan di bulan kemarin? Apakah sesuai dengan budget yang kita rencanakan? Nah, kalau aku pribadi alhamdulillah ya sesuai dengan budget yang dituliskan, yang direncanakan gitu. Cuma ada beberapa poin yang mungkin melenceng dari anggaran atau budgeting yang aku tulis ya. Kayak misalkan di jajan anak, karena bulan kemarin tuh kayak over budget gitu ya. Tapi meskipun over budget tapi gak pernah jauh dari berapa nominal yang aku tuliskan. Nah, ini langsung aja kita masuk ke langsung ke budgeting bulanan aku ya. Nah, ini untuk poin pertama biasanya aku bagi menjadi beberapa poin. Nah, ini poin pertama ada kewajiban. Jadi kewajiban itu benar-benar yang tiap bulan tuh gak boleh gak ada, yang nominalnya tuh gak bisa digeser-geser lagi, pokoknya harus ada gitu ya. Nah, untuk pertama ini aku masih punya cicilan rumah ya teman-teman. Seperti biasa aku selalu berdoa ya setiap video budgeting bulanan aku selalu berdoa semoga teman-teman juga yang punya cicilan atau hutang apapun segera dilunaskan ya. Doa juga itu sih sebenarnya doa yang selalu aku ucapkan setiap waktu ya. Ini ada cicilan rumahku, cicilan rumahnya tuh 1.300.000 per bulan gitu. Kemudian ada iuran RT, ini iuran RT 50.000 per bulan. Kemudian ada iuran sekolah. Nah, ini iuran sekolah agama di tempat aku tuh murah ya, 20.000 per hari per bulan. Aku ada 2 anak ya, si kakak sama si AA. Jadi per bulannya tuh 40.000. Kalau di tempat bunda-bunda semuanya gimana nih untuk iuran sekolah agama? Murah nggak? Nah, untuk poin keempat di kewajiban ini ada iuran sekolah tahfiz. Alhamdulillah ya di komplek tempat aku tinggal tuh sekarang udah ngadain sekolah tahfiz, jadi gak usah jauh-jauh gitu keluar komplek. Nah, ini ada 100.000 untuk 2 anak ya, jadi masing-masing anak tuh 50.000. Kemudian ada iuran kas SD ya. Biasa kalau misalkan di sekolah tuh ada bayar uang kas. Ini hanya sekolah si AA aja ya yang bayar. Kalau si kakak dia bebas, gak pernah bayar uang kas atau gak pernah bayar uang apapun gitu ya. Nah, ini untuk iuran kas SD ada 27.000. Ini naik sih sebenarnya ya 7.000 dari bulan-bulan sebelumnya karena ada
beberapa biaya yang harus dibebankan ke siswa gitu ya. Nah ini biasanya untuk iuran kas SD tuh digunakan untuk kayak beli sapu atau misalkan menunjang kebersihan kelas gitu ya. Nah ini yang terakhir tuh ada arisan, ya hitung-hitung nabung juga ya. Nah ini arisannya 110.000. Ini sebenarnya sih arisan paguyuban ibu-ibu RT ya. Jadi di satu RT tuh ngadain arisan sambil pengajian gitu. Nah ini ditotalin semua di poin kewajiban ini jadi 1.627.000 gitu. Kemudian di poin yang kedua setelah kewajiban tuh pasti ya ada kebutuhan gitu ya. Nah sebenarnya sih di poin kebutuhan ini aku masih bisa gusar geser dana gitu ya, masih bisa utak-atik. Ini sih sebenarnya poin yang membingungkan gitu ya, karena bagaimana caranya gitu ya supaya dapur aku tuh tetap ngebul sampai akhir bulan dengan budget segini gitu. Pastilah mama pasti tahu gimana pusingnya mengatur keuangan ya, terutama bagi yang keadaan keuangannya tuh pas-pasan gitu ya. Tapi mudah-mudahan pas-pasannya tuh pas butuh pas ada. Nah ini di poin pertama ya ada beras. Ini aku beras 10 kilo dulu per bulan ya, itu juga gak tentu ya, kadang-kadang lebih kadang-kadang sisa gitu ya, gimana makan sehari-hari aja gitu. Biasanya gak tentu, sekarang lagi pada doyan makan, besoknya enggak kayak gitu ya. Kemudian gas aku 2 tabung. Ini 2 tabung aku 50.000. Terus minyak goreng. Nah untuk minyak goreng aku sebulan tuh cuma habis 2 liter aja ya, karena jarang goreng juga. Aku ini naik ya, di bulan kemarin tuh aku budgetkan 30.000 karena sekarang harga minyak goreng juga lagi tinggi-tingginya, jadi aku budgetkan 35.000 aja. Kemudian listrik ini untuk 1 bulan 200.000 ya, karena seminggunya aku 50.000. Terus poin berikutnya tuh ada deterjen. Ini deterjen cuma 30.000. Nah bagi teman-teman yang nanya tuh 30.000 emang cukup ya buat beli sabun odol kayak gitu, terus deterjen buat cuci piring gitu, sampo, alhamdulillah cukup ya. Intinya sih setiap kebutuhan rumah tangga tuh beda-beda ya. Kalau aku alhamdulillah 30.000 buat dana sabun kayak gitu, alhamdulillah cukup. Nah untuk pampers ini aku 50.000 ya tetap, karena aku coba diatur aja lah, jadi sebulan tuh 50.000 cukup gitu. Kemudian di jajan anak, nah ini jajan anak aku untuk 2 anak ya yang udah mulai suka jajan gitu. Kalau si Dedek Kim dia kebetulan masih kecil ya, masih balita, jadi belum ngerti jajan gitu ya. Ini jajan anak 400.000. Kemarin sempat ada yang komen, emang perharinya berapa duit gitu ya. Alhamdulillah sih ya, kalau diatur-atur ya cukup. Meskipun over dari budget, gak pernah loncat dari 600.000 gitu ya, paling 600.000 ke bawah. Kemudian untuk belanja mingguan juga 300.000 ya. Ini bukan belanja mingguan, belanja sayuran per bulan aku habisnya 300.000. Nanti deh ya, insya Allah untuk kedepannya aku bikin video tentang belanja sayuran aku yang 300.000 itu dapat apa aja gitu ya. Soalnya ada beberapa orang yang bilang, mungkin ini kebutuhan konten aja nih gitu ya, jadi dimurah-murahin. Alhamdulillah enggak ya. Jadi aku tuh bikin konten bener-bener sesuai apa yang aku kerjain gitu. Nah ini untuk poin terakhir, aku tabungan ya. Meskipun penghasilan aku pas-pasan gitu ya, kecil, tapi berusaha untuk bikin tabungan. Nah tabungan juga aku ada tabungan akhirat ya, kemudian ada investasi, terus untuk tabungan
atau biaya tak terduga juga gitu ya. Nah, untuk sedekah ini aku meskipun belum bisa sedekah yang banyak ya, tapi aku usahain tiap bulan tuh aku nyimpen gitu. Kemudian aku ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini untuk misalkan biaya-biaya yang tak terduga kayak nengok orang sakit, ada yang lahiran kayak gitu ya. Oh ya, untuk dana pulsa, kemudian bensin, biasanya itu aku cover sama suami ya. Terus dana skincare misalkan kalau ada yang nanya, aku orangnya gak pernah aneh-aneh ya, aku nyesuaiin budget, gak pernah maksain gitu beli skincare yang mahal-mahal dengan budget aku sebulan tuh pendapatan berapa. Jadi aku lihat kantong dulu ya, jadi bukan gak mau untuk skincarean atau misalkan gak mau beli yang mahal, pasti semua ibu-ibu mau ya, tapi kita lihat lagi dompet. Kalau misalkan masih ada harga skincare yang sesuai budget atau misalkan yang murah, ya udah itu aja lah. Kayak gitu. Soalnya suka ada yang nanya gitu ya. Nah, ini sih aku pribadi kayak gitu. Nah, ini ada tabungan jangka panjang, ada tabungan jangka pendek. Nah, ini aku totalin semuanya. Jadi totalnya tuh 3 juta ya teman-teman. Nah, untuk tabungan jangka panjang misalkan kayak renovasi rumah gitu, pendidikan anak. Terus kalau misalkan tabungan jangka pendek kayak pengen beli keinginan-keinginan kita ya. Misalkan aku pengen beli perabot rumah kayak gitulah. Nah, gitu deh teman-teman. Budgeting keuangan di bulan Desember ini dengan penghasilan 3 juta. Pokoknya berapapun uang yang kita dapat, nominalnya segimanapun, kalau misalkan kita gak kelola dengan baik, insya Allah kita kayak amnesia ya. Ini sih yang aku alami sebelum aku bikin budgeting kayak gini, kayak kemana ya uang aku, padahal kalau dijumlahin ada tapi nyatanya gak ada, kayak gitulah. Ya, bagi teman-teman yang belum bikin budgeting kayak gini, cobain deh, insya Allah nagih kalau udah sekali bikin kayak gini, karena tersusun banget ya, jadi kayak tahu alur uang tuh kemana aja. Nah, gitu aja ya untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.